Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Beragama yang Belum Dewasa. Kalau kita bisa menemukan kebenaran dalam doa Bapa kami, maka kita akan benar-benar takjub terhadap kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami tersebut. Setelah mengerti, tentu cara kita memandang doa Bapa kami menjadi berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya, pemahaman kita mengenai bagaimana menjalani kehidupan Kristiani juga menjadi berbeda. Seharusnya demikian pula dengan pemahaman kita terhadap berbagai tema-tema yang Yesus ajarkan di dalam Injil. Oleh sebab itu, kita tidak boleh merasa puas dengan pemahaman mengenai Alkitab yang ada, ya. Sehingga kita tersandera dalam pengetahuan Alkitab warisan dari pendahulu kita dan terparkir di tempat yang sama. Seiring perjalanan waktu dan perubahan keadaan zaman, Roh Kudus pasti membuka pikiran orang percaya untuk menerima pencerahan-pencerahan baru mengenai kebenarannya untuk menghadapi dunia yang semakin jahat. Ketika murid-murid meminta kepada Yesus agar diajarkan berdoa, pasti konsep murid-murid mengenai berdoa sama seperti orang Yahudi lainnya. Dengan diajarkannya doa Bapa kami, maka seharusnya konsep beribadah termasuk di dalamnya mengenai berdoa harus berbeda dengan konsep agamawi yang telah mereka kenal sebelumnya. Ya, sebagai orang-orang Yahudi, agama Samawi, memasuki dekade zaman anugerah, pola ibadah manusia berubah sama sekali. Kalau pada zaman perjanjian lama, ibadah menekankan ritual atau seremonial, tetapi di zaman perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan memahami makna menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka pengertian doa dalam konteks umat perjanjian baru akan menjadi benar pula. Yang harus ditekankan dalam berdoa adalah membangun relasi setiap saat dengan Allah. Dalam hal ini, asumsi kita mengenai berdoa tidak lagi hanya sekedar melipat tangan, menekuk lutut pada jam atau tempat tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Bagi umat pilihan, upacara atau seremonial agama yang sama dengan liturgi di gereja seharusnya tidak lagi menjadi media utama untuk bersekutu dengan Allah. Pertemuan di gereja lebih kepada media persekutuan antar umat dan umat secara komunitas dengan Allah. Media utama persekutuan antara orang percaya sebagai anak dan dengan Allah sebagai Bapa seharusnya berlangsung sepanjang perjalanan hidup setiap saat dalam segala hal yang dilakukan dan dimanapun seseorang berada, saudaraku. Kita harus dapat menghayati bahwa Allah yang benar pasti cerdas dan mulia. Allah tidak berurusan dengan manusia hanya melalui seremonial agama atau liturgi. Pola beragama seperti itu bukanlah pola orang beriman yang dewasa. Agama Yahudi adalah pola agama Samawi yang belum dewasa. Jika dibanding dengan pola ibadah umat perjanjian baru, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Jadi kalau umat masih menggunakan seremonial agama atau liturgi untuk berurusan dengan Allah, ini berarti umat yang belum dewasa, agama yang belum dewasa, saudaraku. Ya, agama Yahudi adalah pola agamawi yang belum dewasa jika dibanding dengan pola ibadah umat perjanjian baru, yaitu umat yang diajar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau umat masih menggunakan seremonial agama atau liturgi untuk berurusan dengan Allah, ini berarti umat yang belum dewasa. Untuk sementara waktu bagi orang Kristen yang baru, Allah menolerir ketidakdewasaan umat, ketidakmengertian umat tentang dirinya, diri Allah, siapa dan bagaimana Allah itu. Mereka masih ada di tingkat seremonial. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, orang percaya harus menjadi semakin dewasa, harus mengenal dengan benar siapa Allah dan apa yang Allah kehendaki dalam berinteraksi dengan Dia. Ibadah orang percaya harus dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu berarti tidak terbatas oleh ruang dan waktu, serta cara-cara atau tata cara upacara agama. Masuk zaman perjanjian baru, pola agamawi seperti agama Yahudi harus ditinggalkan. Orang-orang Yahudi sebagai orang agamawi sangat giat dalam hidup keberagamaannya. Bagi mereka berdoa adalah kegiatan sehari-hari yang sangat kuat mewarnai hidup mereka. Tetapi mereka menekankan secara seremonial. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dalam beberapa Injil, khususnya Injil Matius, ya, Tuhan Yesus sedang mempercakapkan hal berdoa. Salah satu faktor yang merusak kehidupan iman murni orang percaya adalah konsep berpikir yang salah mengenai doa. Banyak orang Kristen memiliki pengertian mengenai doa yang sangat dipengaruhi oleh konsep agama mengenai doa di luar Kristen, termasuk pengaruh agama Yahudi, ya, perjanjian lama. Kita tidak bermaksud melupakan perjanjian lama, tetapi kita harus mengerti bahwa pola ibadah perjanjian lama adalah pola ibadah umat yang belum dewasa, serta belum mengenal dengan benar siapa Bapa Allah semesta alam itu. Yesus datang untuk memperkenalkan siapa Bapa. Kalau hari ini banyak orang Kristen tidak memahami dengan benar hal ibadah dan doa dalam konteks umat perjanjian baru karena mereka tidak mengerti bagaimana memahami Alkitab dengan perspektif umat perjanjian baru. Banyak orang Kristen memandang Alkitab tanpa melihat konteksnya. Untuk memahami kebenaran Alkitab, kita harus dengan sangat teliti memahami konteks perjanjian lama yang berbeda dengan konteks perjanjian baru. Dalam hal ini meliputi memperhatikan konteks pasal, konteks ayat, latar belakang, dan lain sebagainya. Namun selain itu, orang percaya harus terus-menerus menerima pewahyuan kebenaran untuk mengantisipasi keadaan dunia yang terus berubah. Tuhan memberkati. Sola Gracia.